Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat, konco, bolo, semuanya yang mendengarkan channel Mas Ustadz. Hari ini kita akan menjalani sebuah misi. Ya, kalau Naruto kan sering dapat misi, tapi misinya serem-serem. Nah, kalau ini kita misinya sederhana, jadi orang Jawa yang Jawani. Nah, proses ini saya akan kutip atau saya akan potret melalui mendiskusikan satu pitutur luhur dalam budaya Jawa. Nah, teman-teman, bolo, konco semuanya, kita tentu dalam kehidupan sehari-hari sangat dekat dengan manusia lain. Karena memang secara dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Mana bagian yang pasti bisa selalu kita kerjakan sendiri? Siapapun dari kita, siapapun dari bolo, konco yang menonton video ini, setidaknya pasti pernah dalam satu kali saja meminta pertolongan orang lain. Karena memang kita didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk punya kekurangan. Jadi, jangan takut. Ketika memang kita punya kekurangan, ya kita rayakan itu sambil kita fokus dengan kelebihan yang bisa kita lakukan. Nah, tapi yang akan fokus kita bahas adalah bagaimana teman, kerabat, kolega, lingkungan ini juga turut membantu pribadi kita. Apakah itu bertumbuh menjadi lebih baik, ataupun kita ikut terperosok dalam keburukan. Pitutur luhur Jawa dalam hal ini memberikan pesan ojo cedak kebo gupa. Ya, gupa ini artinya belepotan, kotor. Ya, jadi jangan dekat dengan orang yang sudah terlanjur kotor. Dalam hal ini, salah satu tuntunan Nabi adalah kalau misalkan kita berteman dengan penjual minyak wangi, ya, insya Allah kita akan kecipratan wanginya. Tetapi kalau kita berteman dengan yang berbau, maka kita akan kecipratan baunya. Maksudnya adalah, secara nyata memang, kebaikan dan keburukan itu juga memberikan efek menular. Kalau kita terus berdampingan dan bergelut dengan orang-orang yang memiliki keburukan, maka kita akan berpotensi tertular dengan keburukan itu. Lalu mungkin ada pertanyaan, oh berarti orang buruk nggak boleh ditemenin? Oh berarti kita harus temenan sama orang baik aja? Tidak seperti itu. Teman-teman, pada nyatanya di lapangan, yang disebut dengan circle atau lingkungan, itu pasti sudah memiliki kecondongan masing-masing. Kalau kecondongan kita pada keburukan, maka lingkungan dan semesta akan menuntun kita pada orang-orang yang membawa keburukan. Tetapi kalau kita cinta kebaikan, kita senang dengan hal-hal yang membawa manfaat, kita menjauhi hal-hal yang membawa mudorot, maka lingkungan dan semesta pun akan mengiring kita pada orang-orang yang demikian, yang mendukung dan mensupport apa jalan yang kita pilih. Maka pilihannya sederhana. Ketika kita ingin menjadi orang yang baik, mulailah bergaul dengan lingkungan yang baik. Kalau kita ingin hidup kita berubah ke arah positif, maka secara sederhana mulailah membangun lingkungan yang positif. Nah, ini kalau dalam tradisi santri-santri tahfidzul Quran, makanya kiai kita sangat berpesan kepada kita, kalau bisa punya santri meskipun hanya satu atau dua. Tujuannya sangat sederhana, agar kita tidak kehilangan yang namanya milieu atau lingkungan Al-Quran tadi. Nah, makanya ojo cedak kebo gupa ini adalah tuntunan buat kita, sama seperti tuntunan Nabi. Sebagaimana diperintahkan bertemanlah dengan penjual minyak wangi. Setidaknya begini, dalam tradisi ini penjelasannya adalah kita menjauhi teman-teman yang memiliki 5 ciri. 5 ciri ini dalam tradisi Jawa disebut madat, main, maling, minum, madon. Nah, ini madat ini kalau bahasa hari ini ya kita kenal tuh ngelem ya, nyimeng gitu ya. Agak-agak mabuk gitu ya. Main ini judi. Ya, judi atau sesuatu yang berdampak pada pertaruhan, ya, pengundian, ya. Ada juga mungkin lotre ya, seperti itu. Nah, apalagi zaman sekarang, sobat, bolo, konco semuanya, di-upgrade keburukan ini sudah di-upgrade. Yang tadinya harus datang ke tempat keburukan kan, sekarang sudah di-upgrade, digeser ke via online bisa. Ada judi online ya. Ada yang namanya togel online itu juga
nggak ngerti gimana mekanismenya. Tetapi pada nyatanya kita lihat di berita-berita hari ini, wah, efek keburukan ini akan memberikan dampak jangka panjang. Pertama, coba-coba. Habis dicobain ketagihan. Ketagihan, duitnya ludes, ada solusi pinjaman online, cekrek-cekrek, foto KTP, langsung cair dengan bunga yang tinggi, waduh, langsung kelilit berbagai macam hutang. Ujung-ujungnya nggak bisa bayar, berpikir kalau bunuh diri menjadi solusi akhirnya. Berpikir bunuh diri menjadi solusi akhirnya. Nah, hal ini miris sekali karena seolah-olah kita kehilangan keyakinan bahwasannya Allah sudah mengatur semuanya. Sobat Bolo Konco semuanya, bahwasannya hal ini memiliki dampak yang panjang, dampak yang memiliki butterfly effect atau domino effect. Tidak hanya satu, tetapi keburukan-keburukan ini akan membawa dampak yang lain. Ya, itu baru bicara madat main. Maling, mengambil barang orang lain. Hal ini tentu tidak bisa kita jadikan teman, tidak bisa kita jadikan pilihan. Kenapa demikian? Mengambil hak yang bukan hak kita, itu akan menjadikan rezeki yang kita makan, yang kita cerna, yang kita konsumsi ini menjadi sesuatu yang tidak halal, menjadi sesuatu yang tidak thayyib. Bahkan dalam Al-Quran disampaikan perintahnya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa amalu sholihat, inni bima ta'maluna alim. Perintah ini menggunakan redaksi ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Apa maksudnya? Padahal Quran diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad, tetapi yang disebutkan lafadznya adalah rasul-rasul. Ini menunjukkan Sobat Bolo Konco semuanya, bahwa perintah untuk mengkonsumsi yang halal, mengkonsumsi yang thayyib, itu sudah diperintahkan dari seluruh rasul yang pernah ada. Perintahnya sama, makanlah yang baik dan halal. Wa'amalu sholihah, dan beramal solehlah. Karena dari konsumsi yang kita terima, dari makanan yang kita ambil, dari rezeki yang kita cari, kalau itu halal, maka akan memberikan potensi kita untuk melakukan kebaikan lebih besar. Kalau yang dimakan ini haram, ya, maka potensi kita beramal soleh akan menjadi sedikit dan akan membuka pintu kemaksiatan yang sangat besar. Maka dari itu jangan berteman dengan yang seperti ini, karena kita akan boleh jadi pas nongkrong diberikan rezeki yang tidak baik. Boleh jadi ketika dilayani, ketika bertamu dari rezeki yang tidak baik. Ini penting. Kelihatannya memang sepele, kelihatannya memang remeh, tetapi ini akan berdampak jangka panjang. Jangka panjangnya seperti apa kalau bagian dari konsumsi halal ini? Sahabat Bolo Konco semuanya mesti bakal punya keturunan. Kalau misalkan hal yang kita konsumsi menjadi darah mengalir dalam tubuh, lalu kita punya keturunan, maka berpotensi juga akan sulit melakukan kebaikan karena diberikan dari rezeki-rezeki yang tidak baik. Selanjutnya ada minum madon. Minum ini ya mabuk-mabukan, madon itu main perempuan. Hal ini tentu secara kasat mata dan pengalaman kita pribadi semuanya sudah bisa melihat bahwasannya ini hal yang tidak baik. Karena agama memberikan sebuah tuntunan untuk menghormati manusia lain. Kalau dalam aspek minum, ya, khomer, ya, Quran ini sampai berproses panjang untuk memberikan larangan terhadap hal ini. Pertama, karena masyarakat Arab ini memang senang minum khomer ya, dulu. Dan khomernya nggak kaleng-kaleng, nggak kelas-kelasan yang murah gitu, nggak. Khomernya yang mantep, yang cakep, kalau sekali minum tuh berbotol-botol. Bahkan kalau yang minum nih orangnya orang kaya, ya, orang yang sugih, ya, hartanya banyak, dia nggak tanggung-tanggung. Kadang khomer itu dipakai mandi, ya, untuk menunjukkan validasi kekayaannya itu. Karena seperti ini dekatnya dengan khomer, maka Quran memberikan sebuah proses yang disebut dengan tadarrujan, bertahap dalam proses pelarangan khomer. Yang pertama disampaikan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, bahwa keburukannya lebih banyak daripada manfaatnya. Yang kedua, la taqrabus shalah wa antum sukara, jangan dekati salat
waktu masih sukaro itu mabuk, ya masih oleng. Baru ketika semua ini sudah berjalan, ya, ada beduk nih. Baru ketika semua ini berjalan, ada larangan yang secara tegas disampaikan, yakni apa? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Dijelaskan baru hal ini adalah bagian dari amal-amal setan, termasuk minum khamr tadi, termasuk mengundi tadi, madat main tadi disebutkan dalam ayat ini. Hal ini menjadi satu poin penting bahwasannya ketika Allah memberikan larangan pun melihat kondisi, melihat situasi yang pada akhirnya akan memberikan kita edukasi bahwa ketika memperingati orang lain perlu secara bertahap. Dan yang terakhir adalah madon, main perempuan. Hal ini ingin saya potret bagaimana cara Al-Quran memandang posisi perempuan yang sangat mulia. Teman-teman, sahabat bolo konco, perempuan sebagai disebut dengan dalam Profesor Kresyab dalam Multaqa Ulama Internasional menyampaikan imro'ah mustaqofah hiya madrasatul lati tunsyi'ur rijal. Perempuan ini merupakan sosok yang darinya melahirkan orang-orang besar. Bahkan ketika ada ayat yang memerintahkan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ayat ini memberikan penghormatan besar pada perempuan karena dahulu tradisi Arab itu beristri bukan hanya 4, lebih dari itu, banyak. Sehingga konsekuensinya ketika ayat ini turun, mereka memilih siapa yang mau diceraikan gitu. Bukan mencari lagi, bukan, tetapi semangatnya adalah semangat monogami. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Belum lagi ummahatul mukminin, istri-istri Rasul, memberikan sebuah representasi atau perwakilan nilai dan peran. Perempuan memiliki satu posisi penting. Siti Khadijah memberikan sokongan ekonomi kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya, Siti Aisyah memberikan kontribusi intelektual yang tinggi kepada agama kita. Salah satu contoh, pada tradisi hadis, Siti Aisyah menempati posisi keempat dalam periwayatan hadis terbanyak. Bayangkan, sobat bolo konco semuanya, kalau posisi Siti Aisyah ini dipangkas, maka kita kehilangan kurang lebih 2000 hadis. Dan kita akan banyak kehilangan tentang gambaran kehidupan Rasulullah SAW. Seharusnya perempuan dibina, diajak dan dibimbing, ya, bukan diajak bermain dalam tanda kutip pada keburukan. Dan tentu ini bukan hanya dari pihak laki-lakinya saja, tetapi perempuan juga harus memiliki nilai, satu standar hidup yang penting, standar hidup yang sesuai dengan tuntunan agama, bahwa jangan mudah percaya, jangan mudah mau diajak dan lain sebagainya. Kira-kira pada kesempatan hari ini kita mengkoreksi itu, memberikan sebuah kajian khusus terhadap satu kata pitutur Jawa yang diintegrasikan dengan Quran. Apa tadi? Ojo cedak kebo kupak. Jangan keakraban, jangan terlalu akrab, jangan dekat-dekat dengan kebo kupak, dengan seseorang yang sudah terlanjur kotor, terlanjur belepotan. Pilihlah teman yang baik agar hidup kita juga tervibrasi positif. Maka dari itu kita mesti bisa pilih-pilih teman, mesti bisa mencari lingkungan yang baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.